Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi'ni'matihi tutimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bersyukur atas segala nikmat yang Allah telah anugerahkan kepada kita. Bersalawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai junjungan suri tauladan dalam kehidupan kita. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat. Dalam arti pandai mensyukuri nikmat itu menggunakan fasilitas yang Allah berikan kepada yang Allah ridhai. Kita dikasih sehat, berarti sehat hanya mengarah kepada yang Allah inginkan. Kita mempunyai kelapangan harta, harta hanya untuk yang Allah inginkan. Kita mempunyai ilmu, ilmu hanya untuk kepada yang Allah inginkan. Itu namanya bersyukur. Kalau bahasa Arabnya sarafal abdu ni'matan ila ridahu, atau hamba itu mempergunakan nikmat yang Allah berikan kepada yang Allah inginkan. Dan semoga kita menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang istiqamah dengan sunnah beliau dalam kehidupan. Bapak Ibu jemaah salat subuh jami'at thayyibah yang dimuliakan Allah. Minggu-minggu yang lalu kita sudah membahas terkait dengan kematian dan kehidupan. Waktu saya masih di sana ya, untuk menjelaskan terkait dengan manusia dengan ajal. Masih ada yang ingat Pak? Masih ya? Jadi manusia itu berada di dalam kotak persegi empat. Persegi empat itu gambarannya ajal. Manusia itu tidak terlepas dari kotak persegi empat tadi. Mau ke kanan pasti mati akan, atau ajal itu akan datang. Mau ke kiri, ke kanan, ke bawah, ke atas. Nah, kalau kita berbicara tentang ajal, tentu itu satu keniscayaan, tidak bisa ditawar-tawar. Kalau Allah mentakdirkan kita berumur 60 tahun, 60 tahun selesailah sudah. Tambah sehari ya Allah, jangan, tidak bisa. Ya. Timbul pertanyaan, kalau di dalam doa-doa kita itu gimana Ustaz? Allahumma qawwil a'marana, ya Allah panjangkanlah umur kami. Itu maknanya memanjangkan umur dalam segi barokah, umurnya berkah. Mati umur 30 tahun dibandingkan amalnya sama orang yang hidup dan mati berumur 70 tahun, amalnya sama. Bedanya di mana? Keberkahan umurnya.
Nah, itu maksud panjangkan umur di sana. Kemudian ada kita meyakini bahwa silaturahim itu juga membuka rezeki dan memanjangkan umur. Kalau ajal itu kalau udah datang ya datang saja, tidak bisa ditawar 1 hari 1 menit, tidak bisa. Maknanya di sana adalah keberkahan bersilaturahim, ya, membuka peluang kita untuk berdakwah kepada orang lain, membuka silaturahim kepada orang lain dengan cara menanamkan nilai-nilai kebaikan di sana. Makanya kita disuruh silaturahim, ya, silaturahim dengan orang lain bisa memanjangkan umur dalam arti keberkahan. Karena ketika kita berinteraksi dengan orang, pasti yang akan dibicarakan ada 2 kemungkinan. Masalah sesuatu yang bermanfaat ataupun masalah yang berhubungan dengan dunia maupun akhirat. Ya, dunia bermanfaat juga, akhirat apalagi. Dari interaksi kita dengan orang lain itu tentu membawa sebuah perubahan dan dakwah untuk kehidupannya. Ketimbang bapak di rumah mulu, ya, ngurung diri, ya, mengurung diri, tidak ada interaksi dengan orang lain. Kalau ada interaksi dengan orang lain kan sedikit banyaknya kita berhubungan dan ngobrol, ya kan, berhubungan dan ngobrol dengan orang lain, dan masukkanlah nilai-nilai keislaman ataupun keagamaan di sana. Itu disebutkan keberkahan. Nah, itu yang kemarin yang kita bahas. Jadi semua manusia ini akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala disebabkan ajalnya sudah selesai, ajalnya sudah datang, dan dia menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Permasalahannya, apa yang harus kita siapkan untuk menghadap Allah? Ya, al-quburu awal barzakhan min barazakhil akhirah. Nah, jadi kuburan itu merupakan satu tahapan memasuki dunia akhirat. Nah, jadi mulai dari kuburan itulah kita akan coba berpikir bagaimana kita nanti di sana, bagaimana nanti kita menghadapi Allah Subhanahu wa ta'ala di fase-fase berikutnya. Masih lama, masih jauh perjalanan kita ini, ya. Nah, di dalam surat Al-Mulk ayat 2, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, di sana disebutkan, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ya, yang dialah menciptakan kematian dan kehidupan, liyabluwakum, untuk mencoba kalian, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang berbuat dengan yang terbaik, ya, melakukan amal dengan amalan the best. Jadi kita hidup di dunia ini pada intinya, fitrahnya itu adalah berlomba-lomba untuk mencari dan melakukan amal terbaik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwal ghafurur rahim, dan dia Allah, wa huwal azizul ghafur, dan dia Allah maha aziz, maha mulia dan maha pengampun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi kalau bahasa kita fokuskan kepada pembahasan, yaitu mencari ahsanu amala, ya. Secara fitrah manusia itu pastilah, ya, kita inilah pasti mencari yang terbaik dalam hidup, ya, pastilah. Seorang bapak menginginkan menjadi bapak yang terbaik buat keluarganya,
pastilah itu tidak usah dimungkiri, itu secara fitrah manusia mencari yang terbaik. Seorang pebisnis pengen menjadi pebisnis yang terbaik di antara pebisnis lain. Seorang ustadz ingin menjadi yang terbaik dari ustadz yang lain. Itu alamilah, tidak usah dipungkiri lah. Seorang yang sholat pengen sholatnya menjadi sholat yang terbaik, ya kan? Pasti. Seorang pemimpin pengennya menjadi pemimpin yang terbaik di antara pemimpin yang ada. Nah, dalam hal ini Bapak yang dimuliakan Allah, untuk menuju kepada ahsanu amala tadi ada beberapa syarat tertentu yang memang harus kita penuhi. Tidak serta-merta, tidak ujuk-ujuk langsung terbaik, tidak. Memang perlu ada ilmunya untuk membuat sebuah ahsanu amala itu, ya, menjadikan amalan kita yang terbaik di antara orang-orang yang ada, menjadikan ibadah kita itu ibadah yang terbaik dari ibadah orang yang ada, sehingga kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala menjadi yang terbaik pula. Nah, ini yang kita harapkan. Jadi lahannya di sini, ya, mencari bibit-bibit unggul dari amal kita yang akan kita persembahkan nanti di hadapan Allah. Apakah kita menjadi yang terbaik di antara manusia-manusia yang ada, ataukah menjadi orang-orang yang terburuk? Nah, ini insya Allah nanti akan coba kita bahas faktor-faktornya dan apa saja yang mendukung arah ke sana. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, yang pertama itu ikhlasul bil amal. Jadi ikhlas dalam beramal. Nah, ini yang pertama. Ini pada tahu semua lah insyaallah ya. Jadi kita beramal apapun dia kudu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas itu sendiri yang mengetahui kita ikhlas hanya kita dengan Allah. Karena ini sesuatu yang tersembunyi. Ikhlas itu pekerjaan hati, bukan pekerjaan mulut. Ya. Ikhlas itu bukan pekerjaan badan anggota, tapi ini pekerjaan hati. Yang tahu hati Bapak siapa? Ya Allah dan Bapak sendiri. Ya. Ada orang yang ditimpa musibah, merau-rau, didiami nama ustaz. Ya, sabar, ikhlas ya. Aku udah ikhlas. Ya, mulutnya ngomong tuh, ya, aku udah ikhlas. Tapi, siapa tahu, ya kan? Aku udah ikhlas melepaskan semua utang-utangku ke mereka, ke si beliau itu. Umpamanya ada utang-utang dengan orang lain, ikhlas. Tapi di belakangnya masih diungkit-ungkit juga. Nah, jadi dampak ikhlas itu akan menimbulkan amalan yang terbaik ternyata Bapak yang dimuliakan Allah. Maka dalam sebuah keterangan disebutkan al-ikhlasu asasu kullul a'mal liqabulih. Jadi ikhlas itu adalah merupakan pondasi amal diterimanya atau tidak diterimanya sebuah amal itu. Nah, kalau gambaran ikhlas itu, kalau di dalam segi artinya, ikhlas itulah memurnikan. Apa yang dimurnikan itu?
memurnikan hati ketika melakukan ibadah. Memurnikan hati ketika melakukan ibadah. Ini air putih ini. Ya. Ini murni, ya, murni. Kalau Bapak celupin teh ataupun kopi, nah ini udah bercampur. Udah bercampur. Walaupun tehnya sedikit, yang pasti sudah bercampur. Ataupun umpamanya nggak terlalu pekat, Ustaz, gimana tuh? Sudah tercampur. Bukan murni lagi namanya. Ya, bukan murni lagi. Nah, ini yang kita harapkan datang dari hati kita. Ketika kita mau beramal hanya menuju ridha Allah dan mengharapkan balasan dan imbalan dari Allah. Maka para sufi, para sufi itu selalu menggaungkan kalimat yang sangat mendalam. Ya, para sufi ini ya, kalau Bapak mau amalkan sih tidak menjadi masalah. Ya, sebelum beramal, umpamanya Bapak ucapkan itu secara lisan, insya Allah hatinya mengikuti. Apa itu? Ilahi anta maqsudi. Mungkin di antara kita juga ada yang hafal ini ya. Ilahi anta maqsudi. Tuhanku, engkau yang aku tuju. Ini mau sholat umpamanya nih, mau di rumah udah siap-siap, peci udah rapi, baju udah rapi semuanya. Mau melangkah, ilahi anta maqsudi. Tuhanku, engkau yang aku maksud. Wa ridhaka maqlubi, dan keridhaanmu yang saya inginkan. Berarti kalau udah seperti itu, tidak ada lagi yang lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala dalam peribadatan kita. Ya. Kalaulah sekiranya ada sesuatu sifat riya, sifat menginginkan sesuatu imbalan dari selain Allah, maka kemurnian ini akan tercederai tadi dengan warna kuning atau dengan warna hitam tadi ya. Maka untuk membersihkan ini biar murni lagi apa? Tambah airnya, ya? Tambah lagi. Nah, menambah biar lebih murni lagi, sehingga kotoran-kotoran yang ada di dalam hati tadi, sifat riya, sifat mengharapkan pujian dari orang lain, sifat ujub, sifat takabur, sombong, semuanya akan dihilangkan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu mengkaitkan, selalu menggantungkan hati kepada Allah, selalu memuat hati dengan sesuatu yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang kita lakukan tadi. Ya, sebelum beramal, ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, ataupun bahasa kitanya lah, bahasa Indonesia. Ya Allah, aku beramal ini karena Engkau, aku beramal ini mencari ridhamu. Nah, ini yang sering kita lakukan, yang sering kita ucapkan ketika mau melakukan ibadah, aktivitas ibadah. Karena di dalam sebuah ungkapan tadi, al-ikhlasu asasu kullul a'mal, dan ikhlas itu adalah pondasi semua amalan. Apakah dia amalan yang terbaik ataupun amalan yang terburuk? Nah, itu tergantung kepada keikhlasan seseorang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di dalam sebuah ungkapan di dalam kitab Kashful Khafa, ungkapan dalam kitab Kashful Khafa ini ungkapan para ulama ya, bukan hadis. Halakan nas illal alimun. Ini manusia itu akan celaka. Nah, kita juga termasuk nih. Kita termasuk
saya juga termasuk ini. Kalau umpamanya kriteria ini tidak saya miliki, ya, halakan nas, manusia itu akan celaka. Illal alimun, kecuali orang yang berilmu. Nah, kalau kita sudah berilmu semua lah, insyaallah, ya. Halakal alimun, yang berilmu juga akan celaka. Illal amilun, kecuali mereka-mereka yang beramal. Ya, yang berilmu celaka kecuali yang beramal. Halakal alimun amilun illal mukhlasun. Yang berilmu dan yang beramal akan celaka kecuali orang-orang yang ikhlas. Ini ungkapan di dalam kitab Kasyful Khafa terkait dengan keikhlasan. Maka dengan demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, keikhlasan merupakan pondasi dalam sebuah amal yang kita lakukan. Maka di dalam surat Az-Zumar ayat 2 Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq." Sesungguhnya kami menurunkan kepada engkau Al-Quran, Alkitab, bil haqq, dengan benar. Fa'budillaha mukhlishan lahuddin, maka sembahlah Allah dengan memurnikan niat. Ya, jadi segala aktivitas yang kita lakukan akan berdampak baik, akan berdampak menjadi sebuah amalan terbaik jika dikerjakan dengan keikhlasan. Yang kedua, syarat amalan kita menjadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, itba'u lima jaa bihi Rasul. Ya, mengikuti dan mencontoh apa yang telah diajarkan oleh Rasul. Itba'. Ustaz, gimana kita bisa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara Rasul itu 15 abad yang lalu sudah tiada? Tentu yang pasti kita sudah tahu, mencari referensi-referensi terkait dengan ibadah-ibadah yang Rasulullah lakukan, baik ubudiyah, baik muamalah, baik munakahat, baik jinayat, semuanya melalui hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu itu yang kita tahu kan. Nah, pastinya mencari guru-guru yang kompeten dalam bidangnya sesuai dengan ketentuan hadis-hadis yang pernah dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan beliau. Kemudian disarah dan dicatat dan ditulis oleh para ulama muhadditsin. Yang paling tinggi adalah sahih, ya, sahih Bukhari, Muslim, sahihain. Nah, kita carilah di sana bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah, ketika beribadah dalam salatnya. Nah, di sana ada. Ini ya. Terus gimana Ustaz? Kan kita ini orang awam lah dikatakan tentang hukum-hukum hadis ataupun terkait dengan hadis-hadis, apakah ia dhaif, apakah dia hasan, apakah dia sahih. Kita nggak tahu Ustaz, gimana? Maka lebih amannya kita mengikuti apa yang sudah difatwakan para ulama kita. Ya. Seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hambali, Imam Abu Hanifah. Ini ulama mujtahid yang terbesar, yang ma'ruf di kalangan para ulama-ulama yang lain. Jadi selama masih ada landasannya daripada hadis Rasulullah yang sahih, ataupun dia hadis sahih saja,
atapunkah dia hadis hasan, atapunkah dia hadis hasan li ghairi, selama dia masih ada hubungannya dengan hadis Rasulullah, maka itu masih bisa kita jadikan sebagai panduan untuk beramal. Seperti sholat ini, kalau mengangkat takbir itu kan banyak versinya Pak, banyak ya. Ada yang jari telunjuk bersetara ataupun sejajar dengan anak telinga, itu juga hadisnya ada Pak. Ada tangan harus sejajar dengan bahu, ya kan? Ada juga hadis tangan itu harus diangkat sejajar dengan telinga. Nah ini gimana? Itu selama masih ada landasannya dari hadis, maka itu boleh diamalkan, boleh, tidak usah diperdebatkan. Nah ini dalam rangka mencari amalan yang terbaik, karena ittiba tadi syaratnya harus ittiba. Ittiba itu adalah mengikuti cara beribadahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ittiba sendiri yang firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, kata Rasulullah. Dengan mengikuti Rasulullah dalam kehidupan kita, Allah akan cinta kepada kita dan Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Mengampun dan Maha Kasih Sayang. Ayat ini turun ketika satu kaum datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini bisa nanti kita lihat di dalam tafsir Al-Baghawi atau tafsir Al-Qurtubi dijelaskan. Mereka mengaku, kunna nuhibbu rabbana, kami cinta kepada Tuhan kami, kata kaum ini tadi. Nah, kayak model kita lah nih. Bapak datang, Ustaz, kami cinta kepada Tuhan kami, yaitu Allah. Mereka juga mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul, ya Muhammad, kunna nuhibbu rabbana, kami cinta kepada Tuhan kami. Maka turun ayat ini, ya, qul in kuntum tuhibbunallah, jika kalian bersaksi dan menyatakan cinta kepada Allah, kata Rasul, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Jadi dalam hal ini ittiba harka mutlak untuk terterimanya ataupun menjadi amal itu yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan demikian, segala aktivitas yang kita lakukan bisa dia dijadikan menjadi amal yang terbaik dengan keikhlasan kita kepada Allah, dan kita lakukan dia dengan mengikuti anjuran dan contoh yang Rasulullah pernah lakukan. Ya. Maka di dalam surat Az-Zariyat itu, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dalam penafsirannya itu, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah Allah. Apakah menyembah Allah itu kita sholat saja? Tidak. Apakah kita menyembah Allah itu berzikir saja tanpa keluar rumah? Tidak juga seperti itu.
Jadi aktivitas yang kita lakukan, baik dia rupanya amalan ini berbentuk amalan dunia lah, kira-kira seperti itu. Orang bekerja kan amalannya itu kan pergi ke kantor pulang, kan gitu ya. Kita jangan menganggap ini merupakan amalan dunia saja, tidak, ya kan? Atau seseorang kerja di pabrik, pergi pagi pulang sore, kita menganggap ini adalah amalan dunia kan? Tapi kalau hubungannya ke masjid, tabligh akbar, kemudian apa lagi? Ramadan, itu kita konotasikan itu amalan akhirat itu. Ternyata Bapak yang dimuliakan Allah, dalam segi tinjauan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min amalin, berapa banyak amalan yatasawwar yang berbentuk bisuratid dunya, berbentuk amalan dunia saja, yasiru amalil akhirah bi husnin niyah, berubah ia menjadi amalan akhirat dengan baiknya niat. Contoh, Bapak pergi bekerja, tapi dalam hati Bapak ketika mau bekerja, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, aku bekerja untuk menghidupi keluargaku, memberikan rezeki yang halal buat mereka agar mereka tumbuh dengan baik, semoga mereka menjadi anak-anak yang soleh. Bismillah. Tapi Bapak kerja di mana? Umpama nih di pabrik, gitu ya. Kerja Bapak di mana? Di kantor yang berhubungan umpamanya hubungan penjualan apa dan sebagainya. Pokoknya yang berbentuk dunia. Tapi karena Bapak niatnya karena Allah, ikhlas melakukannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ia akan berubah menjadi amalan akhirat. Dikasih pahala, kita dapat pahala. Bukan cuma sholat saja yang di Allah kasih pahala, bukan. Langkah Bapak ke tempat bekerja Bapak, itu tadi dihitung ibadah. Karena husnul niat, karena niat Bapak baik, mulia niat Bapak. Tapi ada sambungan hadis itu, kam amalin yatasawwaru bi suratil akhirah, berapa banyak amalan yang berbentuk amalan akhirat, yatasawwaru bi suratid dunya, menjadi amalan dunia bisu'il niyat, disebabkan karena niatnya tidak benar. Aku menjadi seorang panitia, umpamanya panitia tabligh akbar, tapi niatnya nggak benar, ya, biar tersohor, umpamanya gitu ya, biar menjadi orang yang dipandang. Naudzubillah min dzalik. Nah, dengan demikian Bapak yang dimuliakan Allah, ibadah yang kita lakukan harus dilandasi dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan harus dilandasi kepada nilai-nilai yang pernah Rasulullah ajarkan dalam kehidupan kita. Kemudian ketika kita melakukan segala aktivitas ibadah sudah dilandasi karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mengharap apapun kecuali ridha Allah. Kita tidak bermaksud apapun kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang lain itu yaitu bonus aja, Pak. Bonus. Nah, ya kan? Kita bekerja sama orang lain, niat kita karena Allah, tapi dikasih upah ke kita. Alhamdulillah. Intinya jangan mencampurkan aktivitas ibadah kita dengan sesuatu apapun. Ya. Adapun nanti pahala adapun nanti imbalan itu nomor kesekian. Sama dengan bekerja juga, Pak. Kalau Bapak pagi-pagi bekerja ingin mendapatkan sesuatu yang berbentuk dunia, maka amalan yang Bapak lakukan pada hari itu tidak yang terbaik kalau bukan karena Allah.
Saya di sini gini, ya saya di sini nih. Nah, kalaulah sekiranya aku bukan karena Allah memberikan tausiah, memberikan tazkirah, saling mengingatkan, tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Nah, ya ini enggak ada apa-apanya nih. Nah, adapun nanti kalau umpamanya dikasih, nah itu bonus namanya. Ya, alhamdulillah. Ala kulli hal seperti itulah. Jadi bulatkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada rasa keterpaksaan dalam beribadah. Tidak ada rasa iming-imingan dalam beribadah. Tulus karena Allah Subhanahu wa taala dan hanya melakukan ibadah sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, Bapak yang dimuliakan Allah. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat buat diri saya sendiri untuk mengarahkan kita kepada hal-hal yang terbaik dalam keberkahan amal kita. Semoga Allah membimbing hati kita untuk mengarah kepada keikhlasan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing akal pikiran kita untuk menelusuri segala apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terpenting adalah azamkan dalam hati bahwa menuntut ilmu, wabil khusus ilmu akhlak, wabil khusus ilmu Al-Quran, wabil khusus ilmu ad-dini al-islamiyah sampai mati. Azamkan itu, karena kita tahunya bagaimana Rasul itu beribadah, tentu harus mendengarkan kajian-kajian, membaca buku, membaca artikel-artikel yang dimuat dan lain sebagainya. Semoga bermanfaat. Hadanillahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.